A Game of Thrones pertama kali diterbitkan 1 Agustus 1996. A Game of Thrones adalah novel pertama dalam A Song of Ice and Fire, adalah serangkaian novel fantasi oleh penulis Amerika George R.R. Martin. Novel ini juga merupakan sumber cerita dan dasar penamaan musim pertama Game of Thrones. Serial televisi HBO Game of Thrones bercerita tentang perebutan tahta dari 7 kerajaan yang terjadi di benua fiktif bernama Westeros, menceritakan peristiwa-peristiwa dari berbagai sudut pandang, yang penuh dengan pertempuran darah demi merebut tahta Iron Throne. Sayangnya di musim penutup sekaligus di episode terakhirnya, banyak penggemar yang merasa kecewa, termasuk saya. Bahkan sampai ada petisi yang dibuat fans untuk membuat ulang Game of Thrones musim ke-8. Meski versi serial TV terhenti mengadaptasi bukunya, namun buku ke-6 dan ke-7 belum dibuat oleh sang penulis, yang memungkinkan punya akhir berbeda dari serial TV-nya. Alice in Wonderland, cerita karya Lewis Carroll, diterbitkan 2 Agustus 1865. Lewis Carroll dikenal juga sebagai seorang penyair atau pembuat puisi, fotografer, dan matematikawan. Alice adalah karakter fiksi dari novel anak-anak. Karakter tersebut berasal dari cerita yang diceritakan oleh Lewis Carroll untuk menghibur anak-anak keluarga Liddell dalam suatu piknik. Menceritakan tentang Alice yang tertidur di padang rumput dan masuk ke dalam lubang kelinci. Di sana dia bertemu dengan karakter-karakter aneh dan mendapat petualangan yang mengesankan. Di dunia nyata, apa yang dialami Alice tersebut dapat menimpa anak-anak yang disebut sindrom Alice in Wonderland, merupakan keadaan disorientasi saraf yang mempengaruhi persepsi penglihatan pada manusia. Penderitanya dapat merasa seperti jatuh ke dalam lubang, kemudian merasa dirinya dan apa yang ada di sekelilingnya mengalami perubahan ukuran. Diyakini Lewis Carroll juga menderita sindrom Alice in Wonderland ini. Christopher Columbus dan krunya pada 3 Agustus 1492 berlayar dari Spanyol menuju dunia baru. Perjalanannya ini sekaligus untuk membuktikan bahwa bumi itu berbentuk bulat. Sebenarnya dia berusaha untuk menemukan rute laut langsung dari Eropa ke Asia. Jadi penjelajah lain berlayar ke selatan di sepanjang pantai Afrika menuju Asia. Tetapi pemikiran Columbus berbeda. Dia berlayar ke barat melintasi Atlantik daripada mengelilingi benua Afrika yang luas. Logikanya masuk akal, tetapi perhitungan matematikanya salah. Sebaliknya, dia justru bertemu benua Amerika. Namun, perjalanannya ini memulai eksplorasi dan eksploitasi selama berabad-abad di benua Amerika. Dalam jurnalnya dia menulis kesan awalnya tentang masyarakat lokal dan argumennya mengapa mereka harus diperbudak, yang akhirnya dia dan rekan penjelajah lainnya menghancurkan populasi asli yang mereka temui. 4 Agustus 1892 menjadi hari yang memilukan bagi masyarakat Fall River, Massachusetts, Amerika Serikat. Di sana terjadi pembunuhan mengerikan yang menimpa Andrew Borden dan istrinya, Abby Warden. Kasus ini menjadi sangat terkenal di sana karena menggunakan kapak secara brutal. Kecurigaan segera jatuh pada Lizzie Borden, satu-satunya orang selain pembantu mereka, Bridget Sullivan, yang berada di rumah ketika mayat ditemukan. Lizzie Borden ditangkap dan didakwa dengan pembunuhan ganda. Karena sensasional, persidangannya menarik perhatian nasional. Fakta bahwa tidak ada darah yang ditemukan pada Lizzie ditambah dengan kepribadian Kristennya yang baik, meyakinkan juri yang semuanya laki-laki bahwa dia tidak mampu melakukan kejahatan yang mengerikan dan mereka dengan cepat membebaskannya. Kasus kematian Andrew dan Abby menjadi misteri pembunuhan yang belum terpecahkan hingga kini. Meski bebas dan tinggal di rumah impiannya sejak dulu, Lizzie hidup dalam kucilan masyarakat hingga akhir hayatnya pada 1927. Presiden pertama Indonesia, Soekarno, meresmikan Hotel Indonesia 5 Agustus 1962. Hotel Indonesia adalah hotel bintang 5 pertama di Asia Tenggara. Di depan Hotel Indonesia dibangun bundaran, kolam air mancur, dan patung selamat datang yang kini menjadi ciri khasnya. Presiden Soekarno menugaskan seorang arsitek Amerika Serikat, Abel Sorensen, dan istrinya Wendy untuk merancang bangunan seluas 25.082 meter persegi. Bangunan ini dirancang membentuk huruf T agar para tamu dapat melihat pemandangan ibu kota dan menikmati kehangatan sinar matahari dari ruangan manapun. Semuanya untuk mengangkat martabat Indonesia yang menjadi tuan rumah Asian Games keempat 1962. Fakta unik Hotel Indonesia: tamu pertamanya Allen Edward dari Amerika. Dokumentasi Hotel Indonesia memperlihatkan Edward datang ke hotel diantar becak dan disambut General Manager pertama Hotel Indonesia, William Land. Hari ini, 78 tahun yang lalu, tepatnya 6 Agustus 1945, Little Boy dijatuhkan dan meledak di ketinggian 2000 kaki di atas Hiroshima, Jepang.
yang kemudian menewaskan sekitar 140.000 orang dan memberikan efek radiasi yang bertahan selama bertahun-tahun. Ternyata peristiwa ini belum dapat membuat Jepang menyerah. Amerika Serikat kemudian kembali menjatuhkan Fat Man di kota Nagasaki pada 9 Agustus 1945 dan akhirnya membuat Jepang menyerah. Sebelumnya, di balik peristiwa itu, sekelompok ilmuwan Amerika Serikat yang dipimpin oleh Julius Robert Oppenheimer, dikenal sebagai Bapak Bom Atom, bekerja untuk mengubah uranium dan plutonium menjadi bom atom. Proyek rahasia tersebut bernama Proyek Manhattan. Mereka percaya jika bom atom dapat menjadi harapan untuk mengakhiri perang dengan cepat. Selain itu juga menempatkan Amerika Serikat pada posisi dominan untuk menentukan arah dunia pasca perang. Belakangan Oppenheimer menyesal dengan temuannya itu karena mengakibatkan kerusakan dan kematian massal. Wanita cantik di foto ini adalah Matahari alias Agent H21, seorang wanita yang dieksekusi mati oleh regu tembak Prancis karena tuduhan menjadi mata-mata selama Perang Dunia Pertama. Lahir dengan nama Margaretha Gertruida Zell pada 7 Agustus 1876. Menggunakan nama Matahari membuat karirnya melejit. Pengalamannya menari di Jawa memberinya panggung di Paris. Saat itu dia merupakan selebritis sosialita. Karena ketenarannya inilah yang mempertemukannya dengan banyak menteri, pebisnis kaya, dan jenderal. Pada Januari 1917, Jerman mengirimkan pesan radio ke Berlin yang dicegat oleh Prancis. Pesan tersebut mengisyaratkan bahwa seorang agen yang diduga adalah Matahari telah memberi Jerman informasi yang berguna. Matahari lalu ditangkap di Paris. Selama bertahun-tahun, banyak sejarawan membelanya. Beberapa di antara mereka menilai dia dikorbankan karena Prancis memerlukan mata-mata untuk menjelaskan ke publik tentang kegagalan dalam perang.